Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Evaluasi Nilai Gizi Pangan yang pada gontakan Alfiani Nesko Sugiarti, Dia Fernanda Nielvia, Nuzul Amini, Raffi Ayunul Fikron, dan Selvia Yuliana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari studi kami, yaitu yang berjudul efek minuman coklat terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin tikus putih anemia. Dapat kita ketahui sebelumnya, apa sih anemia itu? Anemia itu atau penyakit kurang darah itu biasanya ditandai dengan berkurangnya eritrosit hingga di bawah normal. Lalu hemoglobin itu merupakan komponen dari eritrosit dan protein konjugasi yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kita memanfaatkan coklat. Kenapa coklat? Karena coklat ini mempunyai potensi besar sebagai pemasok bahan antioksidan karena memiliki kandungan flavonoid cukup besar, yaitu sekitar 316,9 mg per liter. Lalu apa flavonoid? Nah, flavonoid itu adalah senyawa polifenol yang berupa antioksidan yang dapat meningkatkan proses pembentukan eritrosit atau eritropoiesis yang memiliki efek imunositumental dan dapat mencegah terbentuknya metaglobin. Nah, dari studi kasus tentang minuman coklat yang kaitannya dengan anemia itu masih terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, di sini kami ingin mengetahui efek minum coklat terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin tikus putih yang menderita anemia. Kemudian ada hewan uji. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tikus putih Galur Wistar sebanyak 21 ekor tikus jantan usia 2-3 bulan dengan berat 200-300 gram. Kemudian tikus itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok negatif, kelompok positif, dan kelompok perlakuan. Digunakannya tikus putih Galur Wistar ini sebagai hewan uji dalam penelitian dengan metode simple random sampling itu karena tikus putih jenis Galur Wistar ini memenuhi standar institusi. Adapun cara pengujian pada penelitian kali ini yaitu yang pertama dilakukan teknik simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi tikus yang ada secara acak. Untuk kelompok pertama yaitu ada kelompok kontrol negatif. Kelompok kontrol negatif ini berupa kelompok tikus normal yang diberikan diet standar atau hanya diberikan pakan dan air aja. Terus untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok kontrol positif, di mana di sini merupakan kelompok tikus anemia yang diberikan diet standar yaitu berupa pakan dan air. Dan untuk kelompok perlakuan berada tikus anemia juga yang diberikan diet standar dan diintervensi dengan minuman coklat sebesar 4,3 ml selama 14 hari. Nah, untuk kelompok tikus anemia ini dia diinduksi dengan natrium nitrit sebesar 25 mg per berat badan selama 18 hari agar tikus mengalami anemia. Selanjutnya dilakukan pengecekan dengan pengambilan darah melalui sinus orbitalis mata pada hari ke-18 dan 32 tanpa puasa pada setiap perlakuan kelompok yang ada. Selanjutnya dilakukan analisis perbedaan antar ketiga kelompok yang ada dan dibandingkan apakah terdapat perbedaan signifikan antara pemberian minuman coklat dan yang tidak diberikan minuman coklat. Untuk prinsip pengujian terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama adalah induksi NaNO2, kemudian ada pengujian eritrosit, kemudian ada flavonoid pada coklat. Untuk induksi NaNO2, NaNO2 ini merupakan bahan pengawet yang mempengaruhi kemampuan eritrosit untuk membawa oksigen, di mana kemampuan eritrosit yang berkurang untuk membawa oksigen terjadi karena hemoglobin dalam eritrosit berikatan dengan NO membentuk nitrosohemoglobin, sehingga ikatan antara nitrit dan hemoglobin dapat menginduksi pembentukan dari ROS atau biasa disebut dengan reaktif oksigen spesies dan menyebabkan hemolisis pada eritrosit akibat adanya stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini dapat mengakibatkan sel darah menjadi lemah,
sensitif, dan mudah untuk mengalami lisis. Yang kedua itu ada pengujian eritrosit, di mana darah diencerkan dengan larutan pengencer berupa larutan isotonis untuk mencegah terjadinya hemolisis eritrosit dan dapat memudahkan untuk menghitung eritrosit itu sendiri. Kemudian terdapat flavonoid pada coklat, di mana flavonoid yang digunakan dalam bentuk bubuk kakao yang berperan sebagai antioksidan di dalam sel darah sebagai penampung radikal bebas dan superperoksida sehingga mampu untuk mencegah terjadinya kerusakan sel. Flavonoid akan membentuk senyawa yang kompleks dengan karbonil, ion logam, dan gugus OH sehingga mampu membentuk helat dengan besi. Besi F3+ atau feri akan mengalami penurunan menjadi besi F2+ atau ferol dalam plasma. Kemudian flavonoid ini akan mempertahankan Fe dalam bentuk ferro Fe2+ dalam plasma dan diubah menjadi transferin, di mana transferin yang akan berikatan dengan sel eritroblast dan akan disintetis menjadi heme untuk mencegah lisis pada sel darah merah dan meningkatkan jumlah hemoglobin dalam darah. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Terdapat dua tabel, yaitu perbedaan jumlah eritrosit dan perbedaan kadar hemoglobin. Dengan menggunakan pengujian post-house-Bond-Veron, membandingkan perlakuan kontrol negatif dan positif, serta penginduksian NaNO2, hasil yang didapatkan adalah terjadi penurunan pada eritrosit dan hemoglobin pada perlakuan positif. Sementara pada penambahan coklat, terjadi kenaikan hemoglobin dan eritrosit. Hal itu terjadi karena di dalam bubuk coklat mengandung flavonoid yang merupakan antioksidan. Setelah itu dilakukan interferensi dan terjadi peningkatan pada eritrosit dan Hb tikus. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan. Mengapa? Peningkatan jumlah eritrosit pada kelompok kontrol positif dikarenakan proses eritropoiesis yang sudah terjadi. Pembentukan eritrosit diatur oleh suatu hormon glikoprotein yang disebut dengan eritroprotein. Akan tetapi, kadar Hb pada kontrol positif tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena proses pembentukan Hb yang lebih lama dibandingkan jumlah eritrosit. Kesimpulan yang diambil dari penelitian kali ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa minuman coklat memiliki efek untuk meningkatkan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin pada tikus anemia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.